Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk Budian dan teman-teman sekalian. Kami, Gabriel Octaviani, Joanna Santoso, dan Vincentius akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami tentang gagasan, fakta, dan opini dalam artikel. Selamat menyaksikan. Pengertian, ciri-ciri, dan jenis artikel. Berikut merupakan pengertian artikel menurut para ahli. Pertama, Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Menurut KBBI, artikel merupakan suatu karya tulis yang ditulis secara lengkap. Kedua, Sumandiria. Menurut Sumandiria, artikel adalah suatu karya tulis lepas berisikan sebuah opini seseorang yang sudah mengetahui secara jauh tentang masalah atau objek yang bersifat aktual dan tujuan untuk memberitahukan, menghibur, mempengaruhi, dan meyakinkan yang membaca. Ketiga, Al-Aqli. Menurut Al-Aqli, artikel ialah suatu tulisan yang ditulis sama seseorang atau orang-orang yang disiplin ilmu dengan pembahasan yang ditulis secara lengkap, lugas, dan tuntas sehingga yang membaca dapat menemukan inti dari karangan yang ditulis. 4. Ensiklopedia Pers Indonesia. Menurut media cetak ini, artikel suatu karangan prosa di dalam media massa dengan pembahasan pokok masalah yang dibahas secara lugas. Selanjutnya, berdasarkan isi artikel. Artikel praktis mengandung perunjuk praktis dalam melakukan sesuatu. Biasa ditulis dalam bentuk pola kronologis. Selanjutnya ada artikel ringan, topik, cara penyajian dan pilihan kata bersifat ringan, jenis bacanya rekreatif. Ketiga ada artikel halaman opini. Topik diambil dari hal yang sedang hangat dibahas kalayak. Keempat, ada artikel analisis ahli, topik yang ditulis seorang ahli. Para ahli mengupas secara tuntas, tajam, dan mendalam tentang suatu peristiwa. Kelima, ada analisis religi atau topik utama, merupakan ajaran keagamaan atau keyakinan. Selanjutnya, suatu karangan karya tulis bisa dikatakan sebagai suatu artikel apabila memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, tulisannya singkat, padat, jelas, dan pembahasannya lengkap dan tuntas. Kedua, sumbernya dari fakta yang ada. Ketiga, bersifat faktual sesuai dengan data-data yang diketahui oleh si pengarang. Keempat, original dan bukan copywriting. Kelima, isi yang disampaikan sesuai dengan fakta yang didapat dari narasumber dan bukan dari pemikiran penulis. Keenam, isinya bisa berupa pamaparan, biografi tokoh, kisah-kisah perjalanan, argumentasi, peristiwa, atau hal fakta lainnya. Ketujuh, gagasan atau topiknya harus menyesuaikan dengan kebutuhan pembaca atau masyarakat umum. Yang kedua, berdasarkan sudut pandang penulis. Pertama ada artikel deskriptif, kedua ada artikel eksplanatif, ketiga ada artikel pemecahan masalah, keempat ada artikel persuasif, dan kelima ada artikel prediktif. Selanjutnya adalah evaluasi informasi baik fakta maupun opini dalam sebuah artikel yang dibaca. Pertama, menemukan informasi dalam artikel. Terdapat dua jenis informasi dalam artikel, yakni fakta dan opini. Fakta adalah gagasan yang diungkapkan berdasarkan data objektif. Fakta dalam artikel dapat berupa topik permasalahan, data pendukung, dan pelengkap opini penulis. Dalam artikel ada juga yang namanya opini. Opini adalah gagasan yang diungkapkan berdasarkan pendapat pembicara. Opini disebut juga pendapat. Opini juga berarti gagasan, ide atau pemikiran seseorang terhadap suatu peristiwa atau masalah yang terdapat dalam artikel tersebut. Kedua, membedakan informasi baik berupa opini maupun fakta. A. Ciri-ciri opini berupa pendapat, tidak terdapat bukti yang jelas, bersifat subjektif, belum teruji kebenarannya, dan peristiwa yang belum terjadi. B. Ciri-ciri fakta benar-benar terjadi dan nyata, teruji kebenarannya, bukti terpublikasi secara luas, bersifat objektif, keterangan, waktu, dan tempat jelas. Selanjutnya adalah penyusunan opini dalam bentuk artikel. Permasalahan dalam artikel dibahas dari sudut pandang penulis. Pendapat atau opini penulis dengan penulis lain terhadap suatu masalah atau peristiwa dapat berbeda-beda. Namun, saat menulis artikel, penulis harus menyusun opini dan fakta ke dalam bentuk paragraf yang tepat. Pertama, mengungkapkan opini. Argumentasi. Argumentasi yang dikemukakan harus didukung data aktual. Artikel pada umumnya bersifat aktual yang berisi analisis objektif terhadap suatu masalah.
Yang kedua, ada pendekatan penyusunan artikel. Pendekatan deduktif diawali dengan simpulan umum suatu permasalahan dalam artikel. Selanjutnya, penulis bisa menyampaikan trisian yang mendasari si pulang tersebut. Dalam hal ini, rincian dapat berupa latar belakang, alasan-alasan, penjelasan, argumentasi, satu contoh, dan bukti yang berkaitan dengan permasalahan. Pendekatan induktif. Penulis bisa menyampaikan opini dan fakta dalam artikel dimulai dari rincian yang bersifat khusus. Pendekatan kronologis. Penulis menyampaikan opini dan fakta dalam artikel berdasarkan urutan-urutan yang rutuh. Pendekatan logis digunakan untuk mengungkapkan opini dan fakta dalam artikel. Pendekatan spesial. Penulis bisa menyampaikan opini dan fakta yang disusun berdasarkan urutan ruang dan waktu. Selanjutnya, ada analisis unsur kebahasan artikel. Yang pertama ada adverbia. Adverbia dibagi atas 8 jenis, yaitu ada adverbia kualitatif, merupakan adverbia atau kata keterangan yang menerangkan makna kualitas suatu benda ataupun objek. Kedua ada adverbia kuantitatif, merupakan adverbia yang menerangkan makna jumlah atau kuantitas suatu benda. Ketiga ada adverbia limitatif, merupakan adverbia yang menerangkan adanya suatu pembatasan. Keempat, ada adverbia frekuentif, merupakan adverbia yang menerangkan tingkat keseringan suatu perbuatan. 5. Ada adverbia kewaktuan, merupakan adverbia yang menerangkan keterangan waktu pada suatu peristiwa tertentu. Yang kedua, ada konjungsi katiungsi, adalah kata atau ungkapan yang menghubungkan dua satuan bahasa yang sedelo, yaitu kata dengan kata, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa, serta kalimat dengan kalimat yang lainnya. Selanjutnya, menyusun artikel sesuai fakta, mengonstruksi berasal dari kata konstruksi. Konstruksi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti susunan atau model bangunan, susunan dan hubungan kata dalam kalimat atau kelompok kata. Istilah mengkonstruksi dapat berarti membuat susunan atau menyusun kata dalam kalimat menjadi satu bentuk model, karangan, paragraf yang padu. Artikel memiliki konstruksi atau struktur sebagai berikut. Yang pertama, judul. Judul mewakili tema yang akan dibahas atau pendapat yang akan disampaikan. Yang kedua, pembuka bagian. Pembuka berisi masalah yang akan dibahas. Yang ketiga, isi bagian penjelas. Berfungsi menjelaskan masalah yang telah disampaikan di bagian pembuka. Yang terakhir, ada penutup atau simpulan. Bagian penutup berisi simpulan, uraian yang terdapat dalam bagian pembuka, dan bagian penjelas. Sekian dari kami, terima kasih.